Selamat pagi pemirsa, saya Kiki Nasution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Dampak COVID-19, sopir di Terminal Kabanjahai keluhkan tidak adanya bantuan dari Pemkab. Remaja putri di Sibolga hilang usai buang sampah ke sungai. 20 anggota DPRD Pematang Siantar belum kembalikan temuan BPKRI. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, pasca ditetapkannya menjadi zona merah Kabupaten Karo, para sopir di Terminal Bus Kabanjahai keluhkan tidak adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Karo. Begitu juga tidak ada sosialisasi serta imbauan pemerintah terhadap masyarakat di seputaran terminal untuk menerapkan protokol kesehatan. Inilah suasana di lokasi Terminal Bus Kota Kabanjahai, Kabupaten Karo pasca penetapan zona merah karena peningkatan drastis pasien positif COVID-19 beberapa hari terakhir. Masyarakat terlihat biasa saja, terutama yang berada di terminal masih ada warga tidak memakai masker. Dampak COVID-19 menyebabkan sebagian para sopir tidak lagi dapat bekerja dikarenakan tidak adanya penumpang. Begitu juga dengan pemerintahan Kabupaten Karo yang tidak ada memberikan bantuan. Menurut salah seorang sopir, sejak pandemi COVID-19 dirinya sudah tidak lagi sepenuhnya bekerja. Pemerintahan Kabupaten Karo juga tidak pernah memberikan bantuan. Begitu juga dengan sosialisasi dan imbauan serta pembagian masker pun tidak pernah dilakukan. Sama sekali nggak ada apapun, cuma isu-isu aja ada 600 satu bulan katanya, tapi hanya ngomong doang. Khusus kita di Karo yang sering ngetem di sini nih Bang, dari pemerintah Karo ada pemberian nggak Bang? Nggak ada apapun. Untuk sosialis di tangan kayak gitu aja. Itu pun membuat masing-masing lah di depan rumah masing-masing. Oh, bukan dari Pemkab sendiri ya Bang? Bang, dengan kondisi kayak gini Bang, kita kan terdampak nih Bang. Nggak ada angkutan, nggak ada pengunjung ataupun duduk, itu gimana cara penanganan kita Bang? Kalau kami, iya. Ya apa adanya lah. Biarpun sepi kita tetap jalan ya Bang. Tetap jalan. Para sopir berharap kepada pemerintahan Kabupaten Karo untuk memberikan bantuannya baik berupa sembako, masker maupun tempat pencucian tangan serta pengecekan suhu tubuh untuk para penumpang. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, ratusan personil kepolisian Direktorat Sabara Polda Sumatera Utara menjalani rapid test dan swab test di halaman Sabara Polda Sumut Medan. Sebanyak 5 personil harus menjalani karantina mandiri setelah dinyatakan reaktif. Sebagai garda terdepan pelayanan terhadap masyarakat, ratusan personil kepolisian Direktorat Sabara Polda Sumut menjalani rapid test dan swab test di halaman Sabara Polda Sumut, Jalan Jamin Ginting Medan, Rabu siang kemarin. Satu persatu petugas kepolisian diambil sampel darahnya untuk menjalani rapid test. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebanyak 5 orang personil dinyatakan reaktif. Kelima personil yang reaktif tersebut langsung menjalani swab test untuk memastikan apakah mereka positif COVID-19 atau tidak. Sembari menunggu hasil swab, mereka harus menjalani karantina mandiri. Pelaksanaan rapid test dan swab test ini dilaksanakan guna mencegah penyebaran dini COVID-19 serta dalam menyambut hari ulang tahun ke-74 Bayangkara. Tidak bisa kita pungkiri ya, karena jumlah COVID di daerah Sumatera Utara ini juga kita bisa lihat perkembangannya sangat pesat ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga anggota kita pada saat ini ada yang reaktif daripada pemeriksaan rapid test. Yaitu mungkin karena mereka sedang kecapean sehingga antibodi pada saat ini bisa turun ya. Itu pun sudah kita tindak lanjuti dengan swab test. Namun dalam swab test ini kita menunggu hasilnya dari laboratorium yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah setempat untuk memeriksanya. Pelaksanaan rapid test dan swab test gencar dilakukan di Kota Medan, menyusul daerah ini masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19 dengan kasus positif terbanyak di Sumatera Utara. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menunjukkan grafik peningkatan dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Hanya tinggal 7 daerah yang masih berstatus zona hijau atau nihil pasien positif COVID-19. Angka penularan COVID-19 di Sumatera Utara terus menunjukkan tren kenaikan. Data terakhir pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, sedikitnya 1.232 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Penyebaran COVID-19 sudah terjadi di sebagian besar wilayah di Sumatera Utara. Saat ini 10 daerah di Sumatera Utara sudah berstatus zona merah, dengan Kota Medan dan Deli Serdang pada urutan teratas kasus positif terbanyak. Sementara 16 daerah lainnya masuk dalam zona kuning. Hanya tinggal 7 daerah yang masih berstatus zona hijau atau nihil positif COVID-19. Secara geografis, 7 daerah tersebut berada di pantai barat Sumatera Utara, yakni di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, serta Kabupaten Pakpak Barat. Sementara itu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Samosir yang sehari sebelumnya masih nihil kasus COVID-19, kini sudah ada 1 kasus COVID-19. Pemberian zonasi warna pada kabupaten kota ini dilakukan dengan hitung-hitungan berbasis pada data penyebaran COVID-19, di mana untuk menentukan warna zonasi suatu kabupaten kota, pemerintah menggunakan 15 indikator. 15 indikator kesehatan masyarakat itu terdiri dari 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveillance kesehatan masyarakat, dan 2 pelayanan kesehatan. Adapun pembagian zona paparan COVID-19 itu paling umum berdasarkan jumlah kasus positif yang terjadi. Pemerintah tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penyebaran virus mematikan tersebut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang remaja putri di Kota Sibolga hilang usai membuang sampah ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Hingga kini petugas BPBD dan polisi dibantu warga terus melakukan pencarian di sekitar sungai. Menurut keterangan orang tua Dinda Purba, remaja putri yang hilang usai membuang sampah ke sungai tersebut menyebutkan biasanya anaknya itu langsung pulang usai membuang sampah ke sungai lantaran lokasi sungai tersebut hanya berjarak belasan meter dari kediaman mereka. Namun setelah ditunggu beberapa jam lamanya, korban tak kunjung pulang ke rumah. Merasa khawatir akan nasib anaknya, kedua orang tua remaja putri yang hilang ini pun langsung mengabarkan kepada kepala lingkungan dan warga dan pihak kepolisian setempat. Situasinya anak hilangnya kejadiannya jam 7 kurang lebih lah gitu, dia buang sampah dia tadi. Nah, Terus seperti apa selanjutnya? kita nggak tahu ke mana kejadiannya, kita tanya orang tuanya, rupanya ada sedikit dimarahi orang tuanya. Nah, Tugas tadi udah melakukan penyisiran. Udah. Bersama warga, Bang. Iya betul, petugas BPBD udah kita telepon tadi, langsung turun mereka ke lapangan. Bahkan seorang paranormal juga dilibatkan dalam pencarian remaja putri tersebut. Hingga kini remaja putri warga Kelurahan Aik Parambunan Lingkungan 2 Kecamatan Sibolga Selatan ini belum juga ditemukan. Meski pihak kepolisian dibantu warga kemudian melakukan pencarian dengan menyisir lokasi sungai tempat terakhir korban terlihat. Sementara itu berdasarkan keterangan seorang anak-anak yang kebetulan melintas di lokasi sungai sempat melihat korban terduduk lemas di atas batu. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, petugas dari Satuan Narkoba Polres Tapanuli Selatan menembak seorang tersangka bandar narkoba di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 10 kg ganja kering siap edar dan 1 bungkus kecil sabu-sabu. Petugas dari Satuan Narkoba Polres Tapanuli Selatan akhirnya terpaksa melumpuhkan tersangka YT 39 tahun dengan tembakan terukur di bagian kaki. Tersangka YT yang merupakan bandar narkoba di Tapanuli Tengah ditangkap petugas bersama tersangka JS, seorang kurir narkoba di Jembatan Garoga, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Kedua tersangka ini merupakan warga Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penangkapan terhadap kedua tersangka ini berawal adanya informasi dari masyarakat yang gerak daerahnya dijadikan sebagai lokasi transit narkoba dari daerah lain menuju Tapanuli Tengah. Petugas yang mendapat informasi dari masyarakat saat penangkapan terpaksa melumpuhkan tersangka YT dengan tembakan di bagian kaki karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Dari tangan kedua tersangka ini, petugas berhasil mengamankan 10 kg daun ganja kering siap edar. Pemeriksaan petugas di Mapolres Tapanuli Selatan, ganja seberat 10 kg ini dibawa oleh tersangka JS dari Mandailing Natal untuk diedarkan di Tapanuli Tengah. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan 1 linting kecil sabu-sabu yang disimpan tersangka YT dalam bungkus rokok. Barang ini diperkirakan ini dari Madinah ini. Dari Madinah. Mau diantar ke Tapteng? Mau diantar ke Tapteng, dan inilah yang menjemput tersangka si Zakaria Sitompul ini. Tersangka sempat melakukan perlawanan, dan? Ya? Tersangka sempat melakukan perlawanan? Iya, ini ada melakukan perlawanan, makanya kita ambil tindakan tegas terukur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas masih terus melakukan penyidikan terhadap kedua tersangka. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, personil kepolisian sektor Torgamba Polres Labuan Batu berhasil meringkus salah seorang bandar narkotika jenis sabu. Sedikitnya hampir 50 gram sabu sisa penjualan beserta timbangan elektrik disita menjadi barang bukti. AS, warga Aik Batu Torgamba, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara ini akhirnya menyesali perbuatannya usai personil kepolisian sektor Torgamba meringkus dirinya di kediamannya. Dari tangan tersangka yang ditetapkan sebagai bandar ini, petugas mengamankan sabu sisa penjualan, timbangan elektrik, dan telepon genggam. Kasat Narkoba Polres Labuan Batu AKP Martualesi Sitepu menyebutkan, pihaknya mengamankan bandar narkoba inisial AS dari hasil pengembangan atas tersangka S yang sebelumnya sudah diamankan dan mengaku bahwa sabu seberat 3 gram yang ada padanya tersebut didapat dari AS. Dari pemeriksaan, tersangka AS mengaku sudah menjalani bisnis haram ini sejak 1 bulan terakhir. Dapat kami terangkan pada kesempatan ini Polsek Torgamba berhasil mengungkap 2 perkara tindak pidana kepemilikan narkotika jenis sabu tanpa hak, ya, dan berhasil menangkap 2 orang tersangka. Yang pertama ditangkap berinisial S dengan barang bukti sebanyak hampir 3 gram 10 paket yang sudah dipaket di dalam plastik klip. Kemudian dari pengakuan S berkembang ke bandarnya berinisial AS alias S, umur sekitar 39 tahun, ya. Ini menjadi target karena dengan barang bukti yang cukup signifikan hampir 50 gram. Sesuai dengan pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 112 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaku dibebankan hukuman 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sesuai laporan hasil pemeriksaan BPKRI Perwakilan Sumatera Utara, bahwa pembayaran tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Pematang Siantar tidak sesuai ketentuan sebesar 1,1 miliar lebih. Sampai saat ini dari 30 orang anggota DPRD Pematang Siantar, 20 orang diantaranya belum mengembalikan temuan BPKRI tersebut. Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara diminta untuk mengembalikan kelebihan tunjangan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI senilai 1,4 miliar. Sesuai surat BPK tertanggal 9 April 2020 lalu, terdapat 52 nama anggota dan mantan DPRD Pematang Siantar yang harus mengembalikan uang dengan nilai bervariasi mulai 13 juta rupiah sampai 35 juta rupiah hingga batas waktu 16 Juni 2020. Meski batas akhir pengembalian sudah habis tempo, dari 30 anggota DPRD aktif yang baru mengembalikan masih 10 orang. Sedangkan dari 22 nama mantan anggota DPRD hanya 4 orang yang mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan tersebut. Kelebihan tunjangan anggota dan mantan anggota DPRD karena adanya perbedaan persepsi kemampuan keuangan daerah antara BPKRI dan Pemko Pematang Siantar. Sekretaris DPRD Kota Pematang Siantar Wanden Siboro mengatakan, kesalahan kelebihan pembayaran tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Pematang Siantar itu merupakan kesalahan dari tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Setelah ada LHP dari BPK, lanjut kita tindak lanjuti dengan menyurati kepada semua yang ada nama-namanya sesuai dengan LHP BPK. Dan sampai saat ini surat kita sudah 2 kali kita sampaikan, dan mereka sudah respon juga, dan ya terima kasih juga mereka merespon, dan ada yang sudah mengembalikan secara lunas dan ada juga masih yang dicil. Tapi yang kita tanggapi di sini adalah berarti niat baik mereka, itu yang kita nilai berarti ya mereka merespon sesuai juga dengan hasil rekomendasi pembahasan LHP, karena pansus juga rekomendasinya harus menindaklanjuti temuan yang ada di LHP BPK. Jika temuan BPKRI tersebut tidak dikembalikan, Wanden Siboro mengatakan bahwa eksekusi bukan kewenangan sekretariat DPRD. Yang jelas, pihak sekretariat DPRD sudah melaporkan ke BPK, Wali Kota, dan Inspektorat. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, jelang peringatan Hari Bayangkara ke-74, Tatanan Hidup Baru Polsek Kuala Hulu bekerja sama dengan salah satu organisasi kemasyarakatan, berbagi sembako dan masker kepada petugas kebersihan dan abang becak. Personel Polsek Kuala Hulu membagikan sembako dan masker kepada petugas kebersihan Pemkab Labuhan Batu Utara dan abang becak. Di halaman Mapolsek Kuala Hulu, Aikanopan Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, Kapolsek Kuala Hulu AKP Syahrial Sirait mengingatkan kepada warga khususnya yang berada di daerah hukumnya agar selalu memakai masker dan berperilaku hidup bersih demi menjaga kesehatan diri dan lingkungan sesuai protokol COVID-19 agar penerapan new normal dapat dilaksanakan secepatnya di Labuhan Batu Utara. Hari ini di Polsek Kuala Hulu sedang dilaksanakan pemberian bantuan kepada abang-abang becak dan pasukan kebersihan serangkaian dengan Polri akan merayakan hari ulang tahun yang ke-74. Kami dari Polsek Kuala Hulu bekerjasama dengan FPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhan Batu Utara bekerjasama memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kegiatan sosial ini akan terus dilaksanakan oleh Polsek Kuala Hulu secara bertahap, terutama guna membantu warga yang terdampak dari pandemi COVID-19.
Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.